Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Shaft. So, persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Diceritakan di Harlem pada tahun 1949. Seorang tokoh bernama John Shaft sedang berdebat dengan pacarnya, Maya Babanikos, di jalan sebelum mereka didekati oleh beberapa penjahat bersenjata. Shaft melihat mereka dan langsung melindungi Maya saat para penjahat itu mulai menembaki mobil mereka. Dia keluar dari mobil dan membalas menyerang para penjahat itu sebelum menemukan bahwa salah satu dari mereka membawa narkoboy yang dipimpin oleh seorang gembong narkoboy kejam bernama Piro Gordito Carrera. Fucking Gordito. Shaft kembali ke Maya dan terungkap bahwa bayi laki-laki mereka, John Jr. atau JJ, sedang duduk di kursi belakang, tetapi untungnya tidak terluka. Keduanya kemudian setuju bahwa kehidupan yang dijalani Shaft terlalu berbahaya bagi mereka sebagai sebuah keluarga, dan mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Selama 25 tahun berikutnya, Shaft yang tidak terlihat dari kehidupan JJ nampak masih mencoba untuk peduli padanya dengan mengirimkan beberapa hadiah, seperti cincin Super Bowl dan sekotak kondom. Dijelaskan, JJ yang telah besar bertahan hidup dengan teman-temannya bernama Sasha Arias dan Karim Hassan, dan sekarang ia telah lulus dari MIT dan menjadi pakar keamanan cyber untuk FBI. Hingga pada suatu hari, atasannya yang bernama Vietti memberi pengarahan kepada semua karyawan tentang perlunya pengawasan ekstra di Masjid Rashid Azam dan imamnya, Farag Bahar, karena ia dianggap mencurigakan karena sering bepergian ke Afghanistan, tetapi mereka ingin agar hal ini tidak tampak sebagai penyelidikan Islamofobia. JJ ingin terlibat dalam kasus ini, tetapi Vietti menolak untuk memasukkannya karena ia tidak memenuhi syarat. JJ kemudian bertemu dengan Sasha dan Karim di sebuah bar. Karim dijelaskan adalah seorang mantan marinir dan pecandu yang sedang dalam pemulihan. Dia memberitahu mereka tentang sebuah program bernama Brothers Watching Brothers yang didedikasikan untuk membantu para veteran yang telah berjuang melawan kecanduan. Namun di tengah obrolan, Karim kemudian tiba-tiba pergi setelah menerima pesan di handphonenya, dan JJ mengejarnya untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Ia meyakinkan JJ bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih kepadanya karena selalu mendukungnya. Besoknya, di pagi hari, Maya, ibunya JJ, meneleponnya secara mendadak dan memberitahu bahwa Karim sahabatnya telah ditemukan meninggal. Pemakaman Karim diadakan dengan teman-temannya, keluarga, dan sesama marinir yang berduka untuknya. Setelah itu, JJ memeriksa laporan TKP atas kematian Karim, yang menyatakan bahwa ia ditemukan tewas karena overdosis di luar gedung, milik seorang pengedar narkoboy terkenal bernama Manny Orozco. Dia mencoba berkeliling area tersebut dan kemudian mengetahui lokasi Manny dari berkat informasi dari lingkungan sekitar. JJ masuk dan mendekati mereka, tetapi dia malah dilumpuhkan oleh salah satu anak buah Manny setelah bertanya tentang Karim. Ia kemudian terbangun di rumah sakit dan dirawat oleh Sasha, yang dijelaskan adalah seorang perawat. JJ mengatakan kepada Sasha bahwa Manny tidak akan pernah berbicara dengannya atau polisi tentang Karim, jadi ia harus menemukan satu orang yang akan membuatnya bisa berbicara. Tak ada pilihan, JJ pun pergi ke kantor ayahnya dan bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Oh shit! Your son? My son? Yeah. Meskipun pertemuan mereka menegangkan, JJ mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan ayahnya untuk memecahkan kasus tersebut. Pada momen itu, Shaft melihat JJ yang telah dipukul, dan JJ mengatakan bahwa itu adalah perbuatan salah satu anak buahnya Manny. Kesal anaknya yang telah dipukul itu, Shaft kemudian membawa putranya kembali ke gedung tempat di mana Manny berada, yang kemudian dengan kebarbarannya, ia langsung dengan mudah mengalahkan anak buah Manny dan menembak kaki mereka sebelum menemukan Manny nampak yang sudah mengenal Shaft. Which one of these motherfuckers lay hands? I'm gonna whoop his head. Manny. There's some questions. Manny! Sad? Setelah mengetahui bahwa ia menyerang putranya Shaft, Manny yang takut memutuskan untuk kabur, tetapi Shaft dengan cerdik menghentikan sebuah truk hingga membuat Manny yang kabur itu menabraknya. Shaft yang datang kemudian mematahkan tangan Manny untuk membuatnya memberikan info tentang Karim, yang mana di sini mereka menyebutkan Brothers Watching Brothers, yang sebelumnya telah dibahas oleh Karim.
that damn show? Me breaking your whole... Dalam perjalanan ke pusat rehabilitasi tempat Brothers Watching Brothers, atau yang kita singkat saja sebagai BWB berada, Shaft dan JJ sempat berselisih tentang fakta ayahnya yang begitu barbar itu, sementara JJ lebih lembut dan pemalu. Mereka kemudian tiba dan bertemu teman-teman Karim yang bernama Mayor Gary Cotworth atau Cathy, Sergeant Keith Williams, dan Sergeant Staff Eddie Dominguez. Mereka menyebutkan bahwa Karim menjadi lebih religius setelah ia mulai menghadiri Masjid Rashaub, di mana ia bertemu pacarnya bernama Anam. Salah satu pria itu, Dominguez, tampak tidak nyaman menyebut nama Karim, jadi mereka berdua pergi, yang mana hal ini membuat Shaft menjadi curiga. Shaft kemudian membawa JJ ke klub malam untuk bersantai. Ia memperkenalkan putranya kepada dua gadis yang gemar berpesta, bernama Baby dan Sugar, dan ia pun segera mabuk bersama, walaupun JJ di sini sempat malu-malu. Shaft kemudian pergi untuk berbicara dengan teman informannya bernama Freddie P, tetapi obrolan mereka segera teralih ketika melihat JJ yang berkelahi dengan pria lain. JJ yang sangat mabuk berhasil memenangkan perkelahian karena dirinya yang tampak menguasai capoeira membuatnya tampak keren di depan semua orang sampai ia benar-benar merusak momen itu dengan memuntahkan isi perutnya kepada Baby dan juga Sugar. What the... Shaft kemudian membawanya pulang dan membawanya ke tempat tidur. Di pagi hari, Shaft dan JJ yang mabuk bertemu dengan Sasha untuk memasuki masjid untuk berbicara dengan Anam. Namun mereka dihadang oleh Farouk yang merupakan ayah dari Anam. Dan setelah dia melihat bahwa JJ adalah FBI, dia pun memerintahkan mereka bertiga untuk keluar dari sana. Kemudian JJ menyelidiki dana masjid dan melihat bahwa setengah dari $1 juta dibuat ke dalam rekening dari supermarket yang baru dibuka. JJ mencoba membawa info ini ke PPN. Namun, mereka malah menempatkan JJ pada cuti administratif karena dinilai terlalu ikut campur dalam penyelidikan. Shaft dan JJ kemudian pergi ke toko tersebut dan bertemu dengan sang manajernya yang tak lain adalah Benny. Dia memukul wajah JJ sebelum Shaft mengeluarkan senjatanya untuk mendapatkan info dari Benny. Namun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mendukung pembangunan masjid. $100K you sent Farouk and his friends up Unity. Supermercado. Hasta la vista, Benny. Namun setelah meninjau beberapa foto pengawasan, Shaft mulai mengenali Benny dalam gambar dengan seorang tokoh yang tak lain adalah Gordito. Membuatnya dan JJ curiga bahwa supermarket itu adalah kedok untuk operasi narkoboy Gordito, bersamaan dengan kemungkinan hubungan teroris dengan perjalanan Farouk ke Afghanistan. JJ juga mengungkapkan bahwa dia menanam kamera mikro di meja Benny untuk mengawasinya. We can watch the footage back tomorrow morning. Take to be hanging out with your duty. Malam harinya, Shaft pergi ke restoran tempat Maya, mantan istrinya berkencan dengan seorang pria culun bernama Ron. Dia menjadi gugup dengan kehadirannya dan mengira dia mencoba menghancurkan tempat itu untuk mendapatkannya kembali. Benar saja, si barbar itu nampak duduk di meja mereka dan berbicara dengan Ron. I told you. Hingga beberapa saat kemudian, Shaft melihat orang-orang bersenjata masuk yang tiba-tiba mereka mulai menembaki tempat itu. Shaft dengan cepat melindungi Maya sebelum menembaki para penjahat itu dan kemudian menghabisinya. Pada saat yang sama, JJ sedang makan malam dengan Sasha, dan mereka rupanya juga menjadi sasaran para penjahat. Nampak, di sini Sasha melihat saat JJ yang mengambil senjatanya dan menembaki orang-orang jahat itu, menghabisi mereka semua dengan begitu epik. Shaft meminta Ron untuk memberinya kunci mobilnya saat mereka pergi bersama Maya ke restoran tempat JJ dan Sasha berada, dan Maya nampak sangat marah saat mengetahui bahwa Shaft telah menemui JJ tanpa sepengetahuannya. JJ mengambil telepon dari seorang penjahat yang sudah koid dan menghubungi nomor majikannya. Dengan kameranya, dia melihat bahwa Benny yang ternyata memerintahkan pengeksekusian terhadap keluarganya. What? Di sisi lain, FBI melakukan penggerebekan di masjid dan menangkap Farouk, yang kemudian langsung menuai kritik bahwa FBI telah melancarkan serangan Islamofobia. Nampak, Vietti memecat JJ setelah kekacauan yang terjadi. Fuck me. Can't believe I listened. We're done here. Leave your bag. Dia kemudian pergi untuk mendengarkan Shaft berbicara dengan Freddie yang memberinya informasi tentang keterlibatan Dominguez dalam operasi tersebut.
Tetapi JJ masuk ketika kedengarannya mereka sedang berbicara tentang JJ, yang dianggap sebagai pengganggu yang dapat ia tinggalkan setelah kasusnya selesai. Mendengar hal itu, JJ pun dengan marah berjalan menjauh dari ayahnya itu. Hal ini mendorong Shaft untuk memikirkan kembali tindakannya, jadi dia pergi untuk meminta maaf kepada Maya atas ketidakhadiran dan juga perilakunya selama ini. Namun kocaknya, dia malah merusak momen tersebut dengan memintanya untuk melakukan in the Hoy. He's still a Shaft. You gonna break your brother off? You've had Sementara itu, JJ dan Sasha nampak kembali menuju ke BWB Center untuk menyelidiki Dominguez, yang ternyata tak lain adalah sepupu dari Benny. JJ masuk dan melihat pertemuan Cathy, Dominguez, dan William, yang kemudian dia rekam dengan ponselnya. Nampak Cathy terdengar berbicara tentang keterlibatannya dengan Gordito, dan bahwa Karim yang mencoba menjadi perantara, menolak kerjasamanya yang melibatkan masjid, hingga terpaksa membuatnya meninggal. Cathy yang melihat Dominguez yang ragu dan tampak berpikir 2 kali, kemudian tak segan-segan untuk segera menghabisi rekannya itu juga. JJ yang terkejut dan ingin pergi, tiba-tiba tak sengaja membuat keributan dan terlihat. Hingga pada akhirnya, dia dan Sasha tertangkap di luar oleh Cathy dan Williams, yang kemudian menyandera Sasha. Shaft kemudian tiba di tempat kejadian perkara di mana dia dan JJ saling berhadapan. Shaft mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah ingin meninggalkannya. Tetapi, upaya Gordito untuk menghabisi mereka membuatnya sulit baginya untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama, dan itulah mengapa dendamnya terhadap Gordito begitu pribadi. Shaft dan JJ kemudian mengunjungi rumah satu-satunya orang lain yang dapat membantu mereka bernama John Shaft SR, yang ternyata tak lain adalah kakeknya JJ. Nampak dia terkejut bertemu JJ untuk pertama kalinya, hingga kemudian Shaft mengutarakan niatnya itu yang datang untuk menemui ayahnya. Kakek JJ ini rupanya memasok senjata begitu banyak, yang mana kemudian peralatan tempur tersebut akan dia berikan kepada putra dan cucunya itu untuk mengejar Gordito dan Cathy. Walaupun di sini dia bersikeras untuk ikut bergabung dalam aksi anak dan cucunya itu. What? Grandpa? Man, military scandal, bad guys holding Junior. Just gonna give you my shit. No, I'm coming with you. Keluarga Shaft itu kemudian tiba di gedung Gordito, di mana dia bertemu dengan Cathy dan Williams untuk membahas pengiriman heroin baru. JJ mencoba meretas kamera untuk menghindari deteksi. Namun, kurangnya sinyal Wi-Fi malah menyebabkan sebuah gangguan. Dengan berpikir cepat, ketiganya pun keluar dari lift setelah mereka terlihat oleh anak buah Gordito melalui CCTV. We're invisible. Boys against. What? So they can see us. Sir. Dengan begitu epik, mereka pun menerobos jendela untuk mulai melawan para penjahat. Terlihat dengan skill yang mereka miliki, para anak buah Gordito berhasil mereka habisi satu persatu, seperti halnya Williams, sebelum JJ akhirnya berhadapan melawan Cathy. Nampak, Cathy berhasil menembak JJ sebelum pada akhirnya dia menusuk Cathy di kaki dengan kaca sebelum mengeksekusinya hingga meninggal. Hey. Like I said. Come on. Di sisi lain, Gordito tampak berhasil menodongkan senjata kepada orang-orang dan juga Sasha, di mana dia memberitahu Shaft bahwa JJ, anaknya akan selalu menjadi targetnya dalam upaya untuk membalas dendam kepada Shaft karena terlalu ikut campur dalam operasinya. Menyadari maksud perkataan Gordito, Shaft segera melompat untuk melindungi JJ dari tembakan Gordito yang ditujukan kepada anaknya itu. Kakeknya yang marah kemudian melemparkan pisaunya ke arah Gordito, hingga kemudian juga langsung diikuti oleh tembakan Shaft beberapa kali hingga membuat bandar tersebut terlempar dan jatuh dari jendela dan membuatnya koit. Shaft kemudian kehilangan kesadaran karena banyak kehilangan darah. Hingga kemudian dia terbangun di rumah sakit dengan JJ, sang kakek, dan juga Maya yang ada di sisinya. Maya tampak memaafkan Shaft karena telah melindungi anak mereka, yang mana setelah itu diikuti sebuah momen yang memperlihatkan JJ, putra mereka yang pemalu itu yang kini sedang mencium Sasha hingga membuat ayah dan kakeknya bangga. Beberapa hari kemudian, JJ tampak kembali ke FBI sambil diikuti iringan tepuk tangan meriah atas kesuksesan pekerjaan yang dia lakukan. Ya, meskipun dibantu ayahnya, bro.
Terlihat mantan atasan yang telah memecatnya itu kini siap untuk menyambutnya kembali dengan niat ingin mempromosikannya. Tetapi JJ mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah kembali dan kini malah akan bekerja penuh waktu dengan ayah dan kakeknya sebagai seorang agen swasta yang tidak terikat oleh apapun. Computer in. Not coming back. And the name is... Dia kemudian pergi dan bergabung dengan ayah dan kakeknya itu dengan penampilan yang sama dan tentu saja dengan gaya barbar yang kini menjadi ciri khas mereka. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Got a call from a couple upstate.